Ada kertas diberi berkat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat aktivitas wahai sahabat, semoga kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Arista Widya. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Riau. Di sini saya ingin menjelaskan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang teks argumentasi. Pertama, masuk ke pengertian teks argumentasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, argumentasi disebut sebagai alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Teks argumentasi merupakan sebuah tulisan yang dipakai untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat. Itu menggunakan data dan fakta sebagai alasan sekaligus bukti yang kuat. Pengertian teks argumentasi menurut para ahli. Yang pertama, Dahlmann. Dahlmann menyebutkan bahwa teks argumentasi adalah suatu tulisan yang memiliki orientasi untuk meyakinkan para pembaca. Dalam hal ini, pembaca tulisan akan terdoktrin secara sikap, tingkah laku, serta pemikiran. Teks ini juga bisa diartikan sebagai upaya pembuktian kebenaran yang dianggap salah untuk dipahami. Para ahli yang kedua, menurut Keraf, teks argumentasi adalah retorika yang memengaruhi pandangan orang lain. Adanya retorika ini ditujukan agar pembaca percaya dengan pendapat penulis. Teks argumentasi juga penting untuk menyampaikan kebenaran yang didukung dengan berbagai fakta serta data, sehingga adanya teks argumentasi suatu kebenaran akan terungkap atau diketahui secara pasti. Tujuan teks argumentasi. Terdapat 4 tujuan teks argumentasi. Yang pertama, untuk mengungkapkan pandangan. Yang kedua, untuk memengaruhi tingkah laku. Ketiga, untuk menarik perhatian. Keempat, untuk membuktikan kebenaran. Baik, saya akan menjelaskan dari keempat tujuan tersebut. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengungkapkan pandangan. Diketahui bahwa setiap orang memiliki pandangan, pendapat, dan memiliki teori tersendiri. Nah, alasan inilah yang muncul teks argumentasi. Keberagaman berpikir dalam memandang permasalahan atau peristiwa itu diekspresikan dalam bentuk suatu tulisan. Yang kedua, untuk memengaruhi tingkah laku. Tujuan teks argumentasi juga bisa untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain. Hal ini dilakukan dengan menjelaskan pandangan atau pendapat penulis dengan cara yang logis dan berdasarkan data yang kredibel. Yang ketiga, untuk menarik perhatian. Nah, untuk mencapai hal ini, penulis membutuhkan upaya yang tinggi seperti melakukan penelitian atau riset. Selain itu, penulis juga perlu menunjang pendapatnya dengan kajian literatur. Bahkan, jika diperlukan, penulis juga harus melakukan wawancara atau terjun langsung ke lapangan. Keempat, untuk membuktikan kebenaran. Nah, teks argumentasi merupakan salah satu upaya untuk membuktikan kebenaran secara logis. Nah, dengan begitu, permasalahan yang terjadi dan menyebar di masyarakat tidak lagi simpang siur dengan dibuatnya teks argumentasi. Ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama, bersifat bukti dan kebenaran. Kedua, memiliki alasan yang kuat. Yang ketiga, menggunakan bahasa denotatif. Yang keempat, analisis rasional atau berdasarkan fakta dan data. Yang kelima, membatasi subjektivitas dan emosional.
Struktur teks argumentasi. Struktur teks argumentasi itu ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah tubuh argumen, yang ketiga kesimpulan. Nah, lanjut ke langkah menyusun teks argumentasi. Nah, langkah yang pertama itu ada menentukan topik atau tema yang akan dibahas dalam sebuah argumentasi. Langkah kedua itu menentukan tujuan dari penulisan untuk meyakinkan atau mencari dukungan. Yang ketiga, ada mengumpulkan berbagai data yang dijadikan sebagai bukti dalam penulisan. Keempat, memiliki jenis pola pengembangan untuk setiap paragraf dalam tulisan. Yang kelima, ada membuat kerangka paragraf, isinya dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Langkah yang terakhir atau yang keenam, itu ada melengkapi dan mengembangkan paragraf sebagai serangkaian yang utuh. Jenis-jenis teks argumentasi. Yang pertama ada paragraf argumentasi sebab akibat. Teks ini disusun berdasarkan proses berpikir kausatif yang menyatakan bahwa suatu sebab akan mencakup sebuah akibat yang sebanding. Yang kedua ada paragraf argumentasi persamaan. Teks ini berdasar pada penerapan prinsip persamaan dalam premis mayor, yang secara logika tidak dapat disangkal. Nah, premis minor mengungkapkan fakta sebagai persamaan keduanya, sehingga kesimpulan mengungkapkan kemungkinan persamaan yang lebih lanjut. Yang ketiga ada paragraf argumentasi perbandingan. Nah, teks ini disusun berdasarkan pada anggapan bahwa dalam perbandingan tercangkup pengertian bahwa salah satu dari hal yang diperbandingkan itu lebih kuat dari hal lain. Yang keempat ada paragraf argumentasi autoritas. Nah, teks ini disusun berdasarkan pendapat atau ucapan seseorang yang terkenal atau diakui keahliannya. Nah, pendapat mengenai masalah yang dipersoalkan ini itu dianggap sebagai keputusan akhir atau penyelesaian akhir. Nah, yang kelima ada paragraf argumentasi kesaksian. Nah, teks ini disusun berdasarkan kesaksian dari seseorang yang pernah mengalami, mencoba, dan merasakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dirinya. Kebenaran dari kesaksian tidak bisa disangkal, tetapi bisa dibuktikan secara logis dengan penelitian. Berikut ini contoh teks argumentasi, bisa dilihat di layar. Ini contoh teks argumentasi yang berjudul bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, bagian yang ada di layar ini itu termasuk ke dalam struktur bagian pendahuluan. Ini bagian kedua dari contoh teks argumentasi, yaitu bagian dari tubuh argumen atau isi teks argumentasi. Bagian akhir dari contoh teks argumentasi yaitu bagian kesimpulan atau penutup ya. Nah, di sini dibilang pada intinya hidup berdampingan dengan sosial media itu ada nilai baik dan buruk. Itu tergantung diri masing-masing
yang menyikapi sosial media itu bisa mendatangkan manfaat bagi penggunanya atau bahkan akan mendatangkan kerugian bagi penggunanya. Itu adalah bagian dari kesimpulannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teks argumentasi. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.